Jika kita melihat saat ini cukup banyak anggota masyarakat yang memiliki kepedulian dan secara sukarela terlibat dalam pengendalian HIV dan AIDS. Mereka tergabung dalam WPA, Warga Peduli AIDS. Kelompok masyarakat ini dibentuk baik di tingkatan kelurahan atau desa, dusun atau kampung, rukun warga, dan rukun tetangga untuk isu HIV dan AIDS. Lantas, seperti apa gambaran nyata peran WPA ini di masyarakat? Siapa yang selama ini terlibat aktif menjadi warga peduli AIDS dan apa saja yang sudah mereka lakukan selama ini? Community Development Bethesda Podcast. Sobat CD Bethesda, kembali bersama saya Prisa dalam Community Development Bethesda Podcast. Dalam episode ini kita akan membahas mengenai WPA. Sudah hadir dua narasumber dari Kota Yogyakarta yang tentunya tidak asing lagi. Ada yang pertama Ibu Sri Sofiantini dari Kelurahan Kricak dan yang kedua ada Ibu Natalita Indriati yang kita panggil Mbak Indri atau Ibu Indri dari Kelurahan Bener. Apa kabar? Baik Mbak Prisa. Sehat semua? Sehat. Boleh disapa Sobat CD Bethesda? Halo Sobat CD Bethesda. Halo Sobat CD Bethesda. Ya, di awal tadi saya mengajak kita bersama-sama untuk membahas mengenai WPA. Sebetulnya seperti apa sih awal mula sampai bisa terbentuknya WPA? Mungkin dari Mbak Indri dulu, seperti apa itu? Baik, makasih Mbak Prisa. Warga Peduli AIDS yang saya tahu itu sebelumnya sudah dibentuk sama yang namanya Komisi Penanggulangan AIDS. Oke. Ya, ini tahun 2014. Bahkan dibentuknya itu di 45 kelurahan sekota Yogyakarta. Oke, berarti 45 itu sudah semua kelurahan terbentuk WPA. Warga Peduli AIDS. Tapi untuk kegiatannya mungkin dianggap vakum atau tidak jalan sama sekali. Nah, karena tidak jalan mungkin terus ada istilahnya ada gerakan dari saat itu LSM ya, CD Bethesda ini tahun 2019 ada program untuk sama temanya untuk pengendalian HIV AIDS ini dan mengajak kelurahan. Nah saat itu saya sebagai yang istilahnya sebelumnya sudah menjadi kader kesehatan diajak oleh WPA Warga Peduli AIDS yang ada di Kelurahan Bener yang lama itu untuk mengikuti program yang dilaksanakan atau diselenggarakan dari CD Bethesda itu. Saat itu kami berlima yang diundang atau diajak namanya Pak Pardi saat itu untuk menjadi warga peduli AIDS atau kader WPA ini. Awalnya begitu. Awalnya seperti itu ya. Berikutnya kita sudah tahu ya tadi KPA sudah membentuk di 45, kemudian ada LSM CD Bethesda, kemudian memperkuat. Nah sekarang saya ingin bertanya, kenapa ini Bu Sofi dan juga Mbak Indri itu tertarik menjadi warga peduli AIDS seperti itu? Mungkin dari Ibu Sofi dulu bagaimana Bu? Ya, kami tertarik dengan kader WPA atau warga peduli AIDS karena kami pertama sudah menjadi kader kesehatan dan menjadi kader sosial. Kami ingin tahu tentang apa HIV AIDS itu untuk yang lebih lanjut. Oke, karena berangkat dari background sebelumnya itu sebagai kader kesehatan, kader sosial seperti itu, dan mau belajar begitu ya, sehingga tertarik. Untuk Mbak Indri, seperti apa? Ya sama Mbak, kalau tertarik ya, kalau saya gini, sebelumnya sama, saya sebelumnya menjadi kader kesehatan, tapi khusus pada kesehatan di balita, posyandu begitu ya. Terus saya juga seorang PSM, pekerja sosial masyarakat, tapi bidangnya itu hanya pendataan di
membantu dinas sosial untuk pendataan. Nah, ini ada tawaran untuk menjadi warga peduli AIDS. Ini memang benar-benar kalau saya pribadi ini memang yang istilahnya belum kenal sama sekali dengan apa yang namanya HIV/AIDS. Nah, ini menjadi tantangan bagi saya pribadi dan memang karakter saya itu senang mencoba hal baru. Nah, saat Pak Parti menawari saya untuk menjadi Mbak mau nggak menjadi kader warga peduli AIDS, itu memang apa ini warga peduli AIDS kayak gitu. Terus HIV/AIDS itu apa itu juga belum tahu sama sekali. Tapi ya sekali lagi karena saya merasa tertantang dan sebelumnya saya juga menjadi kader kesehatan, ini saya langsung oke Pak, saya mau untuk menjadi warga peduli AIDS. Dan kebetulan karena saya kader kesehatan itu juga tidak hanya untuk balita, tapi kami juga tahu untuk wilayah Kelurahan Bener itu memang ada wilayah 1 RW itu yang Nyun Sewu itu ada ini Mbak, ada namanya transpuan ya. Di sana banyak transpuan. Transpuan. Terus di Kelurahan Bener secara umum itu memang ada banyak kasus tentang pernikahan dini. Terus ada banyak kos-kosan di sana. Banyak kos-kosan karena di sana ada beberapa kampus ya. Jadi ada pendatang baru untuk mahasiswa ataupun untuk yang istilahnya pendatang baru yang di sana itu. Jadi tertantang bagi saya untuk bisa mengenalkan HIV/AIDS ini di masyarakat. Dan pernah Mbak ada cerita itu pada saat saya takziah itu memang di situ ada yang pelayat ini gibah atau istilahnya ngerasani itu ini nih meninggalnya itu loh kena penyakit yang pita merah, gambarnya pita merah. Terus periksanya nggak di Tegarejo tapi di luar Tegarejo. Nah, itu saya bertanya-tanya, nah pita merah kan itu penyakit yang itu, HIV/AIDS itu, masa sih kayak gitu. Nah, berarti kan dari kejadian itu saya menganggap di masyarakat di Kelurahan Bener itu sebenarnya masih belum tahu atau belum paham tentang apa itu HIV/AIDS. Itu yang menjadi ketertarikan saya menjadi warga peduli AIDS. Jadi karena keprihatinan tadi ya, melihat kondisi situasi yang kemudian memunculkan risiko HIV, kemudian terkait dengan tantangan bagaimana memecah ketabuhan masyarakat, dan Mbak Indri sendiri juga sosok yang tertantang untuk menyelesaikan atau ikut terlibat aktif dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Luar biasa sekali. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan Ibu Sofi dan Mbak Indri dalam perannya sebagai kader di wilayah masing-masing? Mungkin ini Mbak Indri dulu, seperti apa? Baik, selama saya menjadi warga peduli AIDS dan setelah saya mendapatkan pengetahuan tentang apa itu HIV/AIDS, saya pribadi itu lebih cenderung ke sharing atau menyebarkan pengetahuan ini ke warga masyarakat dalam bentuk edukasi, penyuluhan ataupun sosialisasi. Baik secara kegiatan diprogramkan ataupun kita istilahnya nebeng dengan kegiatan kelembagaan yang ada di wilayah seperti Posbindu, Posyandu, kemudian di PKK RT. Itu strateginya mengundang masyarakat. Agar masyarakat itu lebih mudah untuk mengetahui atau paham apa itu tentang penyakit HIV/AIDS. Jadi lebih kepada penyuluhan, Mbak. Bukan saya pribadi belum istilahnya belum sampai ke melayani yang namanya ODIF itu belum. Melayani itu mendampingi, mendampingi itu belum. Jadi lebih kepada penyuluhan. Karena tadi ada di wilayah Kelurahan Bener itu yang memang masih saya menganggap saya merasa warga masyarakat Bener itu belum tahu atau belum paham yang namanya HIV/AIDS. Makanya saya sebagai warga peduli itu lebih cenderung kepada ini loh penyakit HIV/AIDS itu seperti ini. Pencegahannya bagaimana, penurunannya bagaimana. Itu lebih ke edukasi informasi HIV yang benar. Selain itu, selain edukasi, apa yang sudah dilakukan? Dalam edukasi biasanya kami menyertakan atau melibatkan puskesmas agar kami bisa mengadakan tes HIV. Nah, dari kegiatan tes HIV ini kami bertujuan agar masyarakat itu juga tidak takut atau tidak ragu lagi untuk melaksanakan atau mengikuti tes HIV dengan tujuan atau dengan harapan kita bisa mengetahui ada nggak sih warga masyarakat yang positif begitu. Paling tidak kalau misalnya dengan tes HIV ada warga masyarakat yang ikut tes ini negatif, kita juga lega. Leganya gini, mereka tidak takut lagi untuk tes HIV dan mereka sudah paham apa yang namanya HIV dan AIDS. Dan nanti mereka yang sudah ikut edukasi atau penyuluhan ini berharap juga mereka juga sharing
ke warga masyarakat yang lain begitu. Oh, seperti itu. Jadi mengupayakan agar masyarakat itu bersedia tes HIV itu Iya. juga menjadi perannya WPA Iya. seperti itu. Bekerja sama dengan puskesmas. Bekerja, tentunya. iya. Tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak. Betul, karena ranahnya sudah ke medis Iya. begitu. Selanjutnya apalagi perannya sebagai WPA? Selain tadi edukasi, kemudian yang kedua itu mengajak masyarakat untuk tes HIV. Ada lagi mungkin? Kami sebagai WPA ini Mbak mengajak pemerintah dalam hal ini kelurahan Iya. untuk support, untuk peduli tentang isu HIV/AIDS ini dengan memberi anggaran. Oh iya. Iya, kami advokasi ke sana ke Pak Lurah ataupun ke pejabat pemerintahan untuk Pak, ini ada program HIV di wilayah bener ini masih ini loh, perlu edukasi dan penyuluhan. Monggo nanti nyuwun lah istilahnya itu, kita merayu, bukan merayu sih ya. Kita berusaha meminta anggaran Membujuk gitu? Ya, membujuk gitu Iya. untuk diberikan anggaran agar kita bisa melaksanakan kegiatan Oke. khususnya untuk penyuluhan Oke. ini kayak gitu. Berarti Advokasi lah gitu. membujuk pemerintah agar ada anggaran nih khusus untuk WPA, warga peduli AIDS, Iya. gitu untuk penanggulangan HIV dan AIDS seperti itu. Luar biasa sekali. Kalau Bu Sofi, bagaimana Bu? Kalau di Ya. Kelurahan Gencak kami sudah Ya. pendidikan untuk ibu-ibu rumah tangga, Ya. untuk bapak-bapak dan Ya. untuk remaja. Ya. Dalam penyuluhan itu kami juga melibatkan puskesmas seperti apa yang dikatakan Mbak Indri tadi Ya. untuk tes HIV/AIDS. Ya. Dan penjangkauan itu kami juga sudah melaksanakan atau gimana ya, kami mengantar ODIF Ya. untuk awal pertamanya kami tidak tahu kalau itu kena HIV/AIDS. Kami antar ke rumah sakit. Setelah itu dia pulang ke rumah itu kami saling komunikasi dengan keluarga. Oke. Dan kami selalu mendampingi minum obat. Setiap malam kita selalu mengingatkan saatnya minum obat itu dari penjangkauan kami. Oke, seperti itu ya. Ya. Jadi tadi edukasi dulu. Ya. Kemudian yang kedua adalah penjangkauan. Yang disebut Ya. penjangkauan adalah bagaimana Kita orang yang berisiko itu mau tes HIV. Ya. Kemudian tadi Setelah dia tahu, ya memang dia sudah tahu. saya untuk mengantarkan mengambil periksa di puskesmas Puskesmas. untuk mengambil Oh obat. ya, mendampingi begitu Iya. kelayanan begitu untuk Iya. minum obat. Kemudian apalagi Bu? Setelah setiap malam kami Setiap malam. selalu mengingatkan untuk saatnya minum obat. Oh seperti itu Iya. ya, sampai menjadi pengawas minum obat Ya. bagi orang Sampai dengan detik HIV ini. itu ya. Sampai Sampai detik detik ini ini, luar ya. biasa. Kalau situasi di Kelurahan Kricak sendiri itu ada stigma dan diskriminasi tidak? Memang saat itu ada, Ya. tetapi dari ODIF itu bukan untuk HIV/AIDS-nya, tetapi karena perilaku sosialnya dari Oh. masyarakat tidak mau menerima, Ya, tidak mau menerima ODIF itu. ditolak begitu ya, ditolak tapi warga. Iya, karena bukan HIV/AIDS-nya, Bukan status HIV-nya, ya, tetapi sosialnya. masalah seperti sosial, itu. perilakunya Ya. begitu. Ya, saat masih muda dia perilakunya tidak Iya. baik. Kemudian apa yang dilakukan oleh warga peduli AIDS ini? Itu kami bekerja sama dengan kelurahan, Ya, dari KPA provinsi ya, dan lembaga Sidi Bethesda ya. untuk Membahas kasus ini kasus ya. itu. Seperti Seperti itu. Tapi orang itu sudah di camp assessment Camp dinas sosial. assessment-nya dinas sosial yang ya. ada di wilayah Mergansan. Seperti itu. Tetapi ini WPA itu terlibat aktif ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Sampai kasus stigma dan diskriminasi kepada orang dengan HIV pun juga kemudian ditangani oleh WPA seperti itu. Kemudian
setelah tadi ya menjalankan peran yang luar biasa, ada edukasi penjangkauan, kemudian sampai pendampingan, sampai ada kasus, sampai advokasi juga. Nah, itu perubahan nyata yang dirasakan, yang bisa dilihat oleh Ibu Sofi, kemudian Mbak Indri. Itu apa? Perubahan yang terlihat sekali. Seperti itu. Bagaimana Bu Sofi? Perubahan yang sangat banyak sekali itu adalah satu, masyarakat sekarang sudah kebanyakan tidak takut tentang HIV/AIDS itu. Kedua, masyarakat mau untuk tes HIV/AIDS itu dari remaja juga ada, bapak-bapak juga ada, bersedia ibu-ibu. tes ya. Iya, itu kami sangat senang sekali karena masyarakat sudah bisa menerima masyarakat bisa mau tes HIV/AIDS. Seperti itu ya perubahannya yang terlihat begitu ya. Dan juga ada perubahan tentang dulu saya sama sekali tidak tahu tentang HIV, jadi tahu. Lanjut, kalau Mbak Indri ini seperti apa? Apakah berbeda dari Bu Sofi begitu? Perubahan ya? Iya. Kalau dari saya pribadi saya loh ya. Iya. Dari sebelum tidak tahu apa itu HIV dan setelah mendapatkan pengetahuan dan pelatihan luar biasa Mbak. Sekarang saya merasa lebih berkembang sebagai pribadi yang lebih baik, lebih berkembang kayak gitu karena saya sekarang sudah bisa menjelaskan apa itu HIV/AIDS, pencegahan dan penularannya. Terus kemudian saya bisa mengembangkan lewat edukasi dan sosialisasi, bahkan tidak hanya di wilayah Bener. Tapi kemarin saya punya pengalaman atau berkesempatan untuk sosialisasi di GKJ Wirobrajan. GKJ Wirobrajan ini di sana. bukan Bener ya? Bukan, luar itu. Masih kota tapi di luar di luar kelurahan gitu di Wirobrajan itu di GKJ bersama jemaat di sana. Ini luar biasa. Kemudian yang kedua sempat sosialisasi dengan para guru di SMK Petrus Canisius Klaten, ini juga luar biasa. Sampai Klaten juga. Di luar Jogja Pak. Iya gitu. Jadi ini bagi saya ya, wow, aku bisa sosialisasi di sini di Klaten kayak gitu, yang ternyata memang antusias banget. Mereka masih para guru ya, itu ternyata masih ternyata HIV itu begini itu luar biasa responnya mereka. Nah ini dari pengetahuan yang saya terima dari setelah pelatihan ya. Gitu. Intinya bisa mengembangkan apa yang saya terima pengetahuan saya ini ke orang lain kayak gitu. Nah dari segi kelembagaan Warga Peduli AIDS bersama teman-teman kami, perubahannya juga untuk di wilayah Bener itu untuk kegiatan sosialisasi malah mereka menunggu kegiatan dari BPA, Mbak kapan lagi ada kegiatan seperti ini, ada sosialisasi, mereka minta diagendakan, minta dijadwalkan karena setiap kami mengadakan edukasi atau pelatihan itu tidak hanya memberikan pengertian atau memahamkan apa itu HIV, tapi kami di sana juga yang pertama seperti yang tadi saya bilang ada kegiatan tes VCT. Iya. Itu tes VCT itu tes HIV. Tes HIV itu. Kemudian yang kedua kami juga pernah dilatih untuk memberikan keterampilan di situ membuat mereka masyarakat itu tidak bosan atau tidak takut lagi atau lebih gini, Mbak ini bagus loh Mbak untuk kegiatan di penyuluhan di wilayah. Jadi kami tidak bosan atau tidak istilahnya tidak hanya itu aja, hanya pengetahuan saja, kami juga diberikan keterampilan. Gitu. Dan itu diajarkan ke masyarakat. Terus itu membuat istilahnya itu warga masyarakat itu menunggu untuk kegiatan kami terjun ke wilayah. Malah lebih aktif masyarakatnya ya. Terus kebetulan di Warga Peduli AIDS Bener ini ada satu orang itu yang memang seperti yang dilakukan Bu Sofi, sudah penjangkauan. Jadi dari 5 orang BPA yang ada di Bener ini memang kami juga saling belajar. Kami kan di sekretariat, kami kebetulan di Bener sudah punya sekretariat sendiri ya. Di setiap pertemuan atau kita koordinasi ini saling sharing dari kegiatan yang dilakukan salah satu BPA kami di Kelurahan Bener seperti yang dilakukan Bu Sofi. Itu perubahannya. Kemudian yang terkait dengan kelurahan ini luar biasa perubahannya. Dari yang kemarin istilahnya untuk kegiatan BPA ini susah ya untuk istilahnya kami berkegiatan. Nah ini dari kelurahan sekarang bahkan kami sudah punya SK, sudah punya SK. Keputusan dari kelurahan memang baru. Perubahan ya ini perubahan yang dulu sudah ada, tapi kita perubahan yang baru ini di periode 2023 sampai 2026 bahkan sudah tidak 5 lagi, kami sudah berkembang menjadi 15 orang yang melibatkan dari 7 RW. Jadi masing-masing RW kita sudah
punya warga peduli AIDS. Harapannya kalau sudah punya warga peduli AIDS di masing-masing RW, kita sudah lebih mudah untuk memberikan sosialisasi. Kita hanya tolong nanti RW 1 misalnya yang menjadi BPA RW 1 setiap di kegiatan PKK ataupun kelembagaan bisa disempitkan atau kerucutkan begitu ya, diberikan sosialisasi. ya. Iya, Okay. gitu. Jadi pekerjaannya lebih mudah gitu. Oke. Kemudian selain SK dari kelurahan pun kita sudah BPA, khususnya BPA ini sudah sejajar dengan kelembagaan lain. Kalau dulu kan masih nebeng, Iya. kegiatan anggarannya itu Iya. masih nebeng KESI, masih nebeng Pokja 4. Iya. Kalau sekarang BPA sudah sejajar dengan lembaga lain seperti PKK, LPMK gitu. Jadi BPA dengan SK yang baru ini sudah lebih mudah untuk istilahnya masuk ke kegiatan di kelurahan bener. Dan gampangnya kalau misalnya kita mau minta anggaran, ini Pak Lurah ini sudah istilahnya menawarkan, ayo Mbak usulan program apa untuk BPA seperti itu ya. gitu. Luar biasa. Itu jadi untuk 2021, 2022 memang kami masih kesulitan, tapi di 2023 untuk anggaran kegiatan 2004 kita sudah langsung otomatis dikasih anggaran. Luar biasa ya. Kayak gitu. Karena kita yang tadi seperti saya sampaikan, kita berusaha untuk advokasi, kita minta dana Pak, tolong Pak ini BPA ada kegiatan, kita untuk isu HIV tolong dikasih duit kayak gitu bahasa. Karena ini berkat keaktifan Ya, BPA itu juga perubahannya. sehingga ada pembaharuan SK sehingga memperkuat memperkuat posisi WPA dan kemudian tadi ya Bahkan saya sampai menggariskan- kemantren. sampai kemantren. Iya, kemantren. Oke. Kita kemarin juga advokasinya sampai kemantren. Tadi saya bilang memang karena yang awal-awal kita susah, Ya. bahkan di Kelurahan Bener itu pada saat Musrenbang, kebetulan saya juga masuk di tim Musrenbang itu, Iya. untuk yang program anggaran untuk BPA ini bahkan sampai tidak dilihat sama sekali. Makanya Oke. saat itu saya sempat protes kenapa BPA ini di kuning ya, yang lain di hijau kok kita di Di kuning. kuning itu apa Di itu? kuning itu istilahnya dalam tanda kutip ini bakal nggak dapat anggaran. Oh, Bahasanya begitu. seperti itu. Padahal kan saya di situ kan di tim Musrenbang, namanya di tim perumus itu kan punya kesempatan untuk berargumen lebih untuk mengawal minta Iya, dana. iya. Tapi kenapa ibaratnya itu tanda kutip iki BPA iki opo. Itu makanya saya berusaha advokasi ke Kementerian. Saat itu saya langsung menghadap Pak Menteri, Iya. Pak ini ada program HIV tolong dianggarkan. Nah karena kedekatan, mungkin karena pendekatan juga, Iya. akhirnya di Kementerian diberikan anggaran. Oke, itu ya tadi ya. Luar biasa sekali. Ada contohnya kemarin kegiatan di outbound itu dari Kementerian itu memang Outbound untuk sebenarnya program kegiatannya untuk remaja. Remaja. Tapi ya mungkin waktu Tuhan itu memang baik. Oh, Itu gitu. istilahnya kita punya kesempatan masuk saat itu. Kita ngomong-ngomong sama Kajasosnya, Mbak kalau misalnya Kajasos itu Kepala Kepala Jabatan Sosial Jawaban yang Sosial. membidangi bidang Karang Taruna ini di Kementerian. di Kementerian Ya. kan menyampaikan ada program, terus minta usulan kegiatan. Nah kebetulan saat itu ada kami kayak gitu kan, minta saran. Wah Mbak gimana kalau misalnya yang kegiatan remaja ini kita masuki dengan materi HIV/AIDS. Oke. Ternyata welcome Berarti Kajasosnya. perubahannya ini signifikan ya. Iya, gitu. Ada- Meskipun tidak ada anggaran ya. khusus, tapi bisa kegiatannya dalam bentuk kegiatannya itu bisa Dikaitkan begitu sehingga yang penting ada HIV kaitannya itu- dengan remaja. Oke, begitu. berarti Karena HIV memang itu remaja- sebenarnya bisa masuk kemana-mana begitu Iya, ya. Asal dikaitkan begitu, kemudian ditebengkan Iya, gitu ya, seperti itu. Iya. Jadi perubahannya kalau kita bisa mengamati itu dukungan dari kelurahan itu juga sudah baik, kemudian dari Kementerian pun juga akhirnya juga mendukung begitu ya. Jadi tinggal kita bagaimana cara kita untuk bagaimana anggaran ini bisa terus mendukung. Ya harus pinter-pinternya BPA, kita ini begitu. Mbak pendekatan. Setiap Oke. tahun, setiap ada musrenbang kayak gitu. Oke, luar biasa sekali. Pertanyaan selanjutnya ya, apakah ada hal menarik menyentuh hati mungkin atau hal yang kisah-kisah dari Ibu Sofi dan juga Mbak Indri terkait dengan peran-peran tadi dalam menjalankan tugasnya? Mungkin Mbak Indri dulu? Wah menarik, banyak Mbak. Yang menarik itu jadi BPA. Iya. Saya kembali ke tadi ya, motivasi saya menjadi BPA. Iya. Selama saya menjadi BPA pernah intervensi dari suami loh. Kok ibu ikut kader seperti itu tuh nggak takut ketularan? Itu dulu pernah.
terucap seperti itu. Tapi setelah mengetahui kegiatan saya di BPA, itu sekarang malah mendukung 100% untuk sudahlah Ibu fokus aja di isu HIV. Karena memang orang-orang saudara-saudara yang seperti itu yang mungkin perlu Ibu bantu. Itu satu. Yang kedua yang menarik setelah menjadi BPA, pada saat kegiatan edukasi atau penyuluhan, saat itu sasarannya remaja dan apa ya, yang di luar perkiraan ini remaja yang kita undang ini akan susah. Ternyata dari kuota 20 undangan itu yang hadir 23. Dan kebetulan di saat sosialisasi itu kan kita mengikutkan tes HIV dari Puskesmas. Dari 23 yang hadir ini 19 ikut tes HIV. Berarti kan luar biasa nih. Jadi materi yang disampaikan kena nih. Mereka tidak takut untuk tes PCT. Dan nggak tahu ini namanya syukur atau enggak, tapi intinya menariknya tuh gini, dari 19 yang dites itu ada yang 1 positif. Saya kagetnya, oh berarti di bener ada tuh ini yang positif kayak gitu. Terus aku harus bagaimana kayak gitu kan. Nah itu juga, karena kasus pertama yang kemudian disaksikan oleh BPA gitu ya. Yang saat itu juga saya belum pernah istilahnya itu ODIF itu seperti apa. Yang dulunya mungkin yang tadi saya bilang itu orang dengan enggak, maksudnya HIV yang benar-benar gitu ya? orangnya orang yang terinfeksi HIV gitu ya. Itu bagaimana juga fisiknya gitu. Itu juga belum pernah bergaul dengan yang ODIF gitu. Ini kok ada gitu toh. Terus itu teman deket saya kayak gitu kan. Itu wow kayak gitu. Terus akhirnya saya langsung dipanggil Puskesmas untuk kerjasama dengan siapa, nanti saya harus pendampingan dengan siapa, nanti saya harus tanya-tanyanya ke siapa, itu langsung begitu ya saat itu. Nah itu lah dari situ dari Puskesmas langsung Mbak sampean punya pasien, tapi nanti pasien ini akan terkoordinir atau kerjasama dengan namanya pendamping ini. Sejak saat itulah sampai hari ini saya punya pengalaman untuk mendampingi meskipun secara tidak langsung. Nah selama ini menariknya juga saya dalam penjangkauan ini dengan yang pendampingnya ini. Dari pendamping misalnya tanya, Mbak Indri kondisi A bagaimana? Ada keluhan apa? Saya kan biasanya sering lihat dari status kayak gitu kan. Oh dia begini. Oh berarti nanti saya tanyakan Mbak. Nah itu menariknya begitu. Jadi melibatkan pendamping itu mulai melibatkan WPA di dalam pendampingannya di masyarakat itu ya. Yang saya pingin sebenarnya itu pendampingan atau penjangkauan ke yang ODIF itu bagaimana. Sekarang saya mengalami. Dari saya yang dulu tidak tahu apa-apa, terus saya sudah tahu sampai menemukan kasus tadi. Sampai menemukan kasus dan sekarang saya punya pasien dan istilahnya benar sampai dilibatkan gitu ya. Peran saya sekarang nyata gitu. Luar biasa sekali ya. Bagaimana dengan Ibu Sofi, hal yang tidak terlupakan, yang menarik selama menjalankan tugasnya sebagai WPA apa Ibu? Oke Mbak, saya sangat senang sekali dan tertarik itu karena menarik itu apa? Saat kami ada pasien ODIF tapi bukan di wilayah kami, dari kelurahan pasien orang dengan HIV, kelurahan Karangwaru. Saat itu dia mau bunuh diri karena dia mengetahui kena HIV itu. Karena ketularan suaminya. Saat itu suaminya meninggal dan dia sudah periksa tapi putus obat. Dia bunuh diri. Saat itu kami dipanggil dari kepolisian untuk menangani masalah ODIF tersebut. Kami sangat tertarik sekali karena saat itu kami juga nggak tahu kalau orang itu kena HIV, terinfeksi HIV. Itu terus kami juga kami bawa ke camp di Bantul itu, terus di Bantul itu dia ditampung di situ di dinas sosial. Kami saat itu kerjasama dengan Mbak Eva dari Peta Merah. Itu yang kami sangat tertarik sekali karena kami bisa menangani, dan saat ini sampai detik ini dia sering menelpon kami menanyakan saya sehat Bunda, saya sehat. Itu kami sangat sampai detik ini kami terkenang-kenang dan menarik sekali karena kami bisa mengatasi ODIF tersebut. Dan saat itu juga anaknya 2 kami titipkan di panti, tetapi anak itu kami tes di Puskesmas. Tes HIV? Iya. Alhamdulillah. Hasilnya?
negatif. Terus Terus anak itu sekarang diminta orang Sleman, disekolahkan Seperti sama itu. orang Sleman. Jadi kami juga bekerja sama dengan panti anak di Iya. Ngemplak Sleman itu untuk adopsi anak tersebut, 2 anak itu. Iya. Itu sangat menarik bagi kami karena kami bisa mengatasi masalah sosial dan masalah ODIF Orang tersebut. dengan HIV-nya. Dari penyakitnya kemudian WPA pun juga bisa membantu di masalah sosialnya walaupun gitu ya. bukan warga kami, tapi kami bisa menangani. Dan kedua, saat ini juga kami itu dikenal dengan BPA. Itu Bu Nani, kalau di rumah kan kami Bu Nani. Itu warga peduli AIDS. Itu kami kalau ada orang sakit, kami suruh ngantar ke rumah sakit untuk memberi rujukan. Dari puskesmas dirujuk nanti ke rumah sakit mana, itu kami tangani sampai dia. Itulah yang menjadi menjadi yang tidak bisa kami lupakan. Dan kemudian pertanyaan terakhir nih, tantangan terbesar sebagai warga peduli AIDS dalam menjalankan tugasnya. Jelas dalam menjalankan tugas tuh nggak selamanya mulus ya, pasti ada hambatan-hambatan. Nah, tantangannya itu apa? Mulai dari Bu Sofi terlebih dahulu. Ya Mbak, tantangannya memang kami dulu banyak warga yang begitu dengan saya, begitu tahu kalau saya sering ngurusi seperti itu, kami ada penolakan. Ojo cedak-cedak loh, engko ndak ketularan. Tetapi terstigma juga ya akhirnya WPA tapi itu ya. Alhamdulillah dengan ada penyuluhan-penyuluhan tadi, sekarang masyarakat tidak berkurang gitu ya, iya. Berkurang menstigma warga peduli AIDS iya, ini. seperti itu. Seperti itu. Dan juga tantangannya kami masih masih ingin warga kami di Kelurahan Krica itu jangan sampai banyak yang terinfeksi dengan HIV virusnya. Ya. Itu kami ingin untuk selalu mengaktifkan masyarakat bisa untuk tes HIV. Ya. Itu aja Mbak. Ya, luar biasa. Berikutnya bagaimana ini Mbak Indri, tantangan yang dihadapi saat menjalankan tugas perannya sebagai warga peduli AIDS? Banyak Mbak. Banyak ya sebetulnya. Ya, sejak kami dibentuk dan kami sudah berjalan hampir 3 tahun ya, bahkan lebih ya. Ini yang pertama mungkin saya bisa bicara untuk yang tim kami BPA di Bener. Dari tim memang karena kami masing-masing punya kesibukan sendiri, baik pekerjaan ataupun ketugasan lain sebagai pekerja masyarakat, untuk pemberdayaan kami, peran kami berkegiatan ataupun bahkan untuk pertemuan aja Mbak, susah. Intinya untuk setelah misalnya ada kegiatan A gitu, ayo kita kumpul lagi untuk program selanjutnya apa, ini susah. Ibaratnya bisa dibilang untuk manajemen untuk pengelolaan kita sebagai organisasi. Ini kita masih kesulitan hanya untuk sekedar pertemuan. Gitu. Karena kesibukan ya, karena ini aktivitas sosial yang bahkan ada ya 1 orang yang sudah pindah Dili. Ya, jadi dia kesulitan untuk setiap kami pertemuan ataupun kita mengadakan kegiatan gitu. Itu yang pertama, tantangannya bagaimana caranya kita bisa terus eksis. Kita punya rencana per 3 bulan pertemuan, itu pun susah. Itu salah satu untuk bagaimana biar kegiatan BPA atau kelembagaan ini tetap bisa jalan eksis, itu masih tantangan. Terus yang kedua, ini kan dari 5 menjadi 15 dari 7 RW. Itu pun juga masing-masing itu ya di luar yang 5 orang memang kita mungkin dianggap sudah mampu ya untuk istilahnya tahu yang namanya warga peduli AIDS, tapi kan yang lain belum. Nah, ini kami kesulitannya gini. Misalnya dari 15 orang ini kita ajak, itu masih ya itu tadi karena kesibukan dan rata-rata mereka ketua RW yang banyak, itu kan kita memang melibatkan ketua-ketua RW, harapannya ketua RW ini akan bisa mengajak yang lain di bawahnya kayak gitu. Nah, itu tantangan kedua. Terus memang ada ya istilahnya untuk yang di masyarakat itu tadi seperti dibilang Bu Sofi juga masih ada yang menganggap masih apa tuh itu warga peduli AIDS, itu penyakit apa tuh kayak gitu, itu masih ada. Ini juga tantangan, itu nggak penting ya. Makanya kami untuk ke depan setiap tahun itu selalu membuat program ini untuk sosialisasi dan edukasi.
Iya. Nah, tantangan kita apa? Setiap kita akan mengadakan kegiatan khususnya untuk penyuluhan, memang kita tidak bisa kerja sendiri toh. Selama ini juga kita istilahnya masih ada bantuan lah begitu bahasanya, yang nggak bisa berdiri sendiri. Otomatis kan kita tetap, karena ini wilayahnya ada di Kelurahan Bener, dan untuk warga Bener juga mau nggak mau kan kita harus sowan ke kelurahan sebagai yang mengampu sesepuhnya di warga di Kelurahan Bener. Kesulitan kita apa? Tantangan kita apa? Setiap kita membuat program, mengusulkan program, meskipun tertulis di situ angka, tapi selalu ada istilahnya waktulah kita tiba-tiba nanti, loh Pak kemarin kan sudah dianggarkan begini kok ini dihapus. Nah itu loh, jadi masih susah lah, masih sulit untuk mindset, pola pikir bahwa HIV ini butuh dukungan, HIV ini menjadi isu yang penting gitu ya. Gitu intinya untuk kita meminta dana dari pagu anggaran yang diadakan di kelurahan itu kita masih kesulitan, meskipun sudah advokasi, kita sudah menjelaskan kemana-mana. Bahkan kan dulu pernah tahu kita diajak ke DPRD sampai sana, sampai kita tahu oh ternyata dinas kesehatan itu sebenarnya ada loh anggaran untuk yang seperti ini, meskipun tidak spesifik ya untuk HIV/AIDS. Nah itu kita untuk mengarah ke sana, meskipun kita juga tadi saya sudah bilang, saya sebagai tim perumus itu ternyata tidak memuluskan saya untuk meminta dana ke kelurahan maupun ke kementerian. Itu Mbak yang menjadi tantangan. Terus kami masih punya harapan, kami sudah punya program ya. Program-program itu nanti kita berharap dari pihak kelurahan maupun dari kementerian ada peduli, ada support, entah nanti bagaimanapun bentuknya. Intinya kami masih istilahnya mendekati mereka, para pejabat kelurahan dan kementerian untuk bisa istilahnya sidik, weh Pak, tolong kasih dana untuk kami untuk kegiatan itu ya. Tapi tadi di awal tantangannya itu adalah anggota. Iya. Anggotanya susah dikumpulkan. Nah, cara mengatasi tantangannya itu seperti apa? Kami punya WA group. Iya. WA group khusus WPA, namanya Halo WPA Kelurahan Bener. Itu sebagai solusi komunikasi dan koordinasi kita seandainya memang kegiatan tatap muka kita susah. Jadi setiap pertemuan ataupun setelah kita berkegiatan, misalnya saya yang diundang ataupun si B, si C berkegiatan, kita share hasil kegiatannya di WA group. Jadi untuk komunikasi masih tetap jalan meskipun tidak dengan tatap muka. Oh, seperti itu, luar biasa sekali. Sobat Sidi Bethesda, kita sudah mendapatkan kesimpulan hari ini. Yang pertama, peran WPA sangat penting dalam pengendalian HIV dan AIDS, yaitu memberikan pemahaman yang benar tentang HIV dan AIDS, penanganan kasus, serta mereduksi stigma dan diskriminasi di wilayah. Yang kedua, pentingnya stakeholder mulai menggandeng tangan kader WPA untuk mewujudkan Trisero di tahun 2030, zero kasus baru, zero kematian akibat AIDS, dan zero stigma dan diskriminasi pada ODIF. Terima kasih kami ucapkan kepada dua narasumber kita hari ini yang luar biasa sekali. Sama-sama. Ya, terus semangat dalam karya-karyanya dan semoga diberikan kelancaran. Amin. Dan terima kasih kepada seluruh Sobat Sidi Bethesda yang setia mengikuti perbincangan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Sidi Bethesda. Dan sampai bertemu lagi di Community Development Bethesda Podcast edisi selanjutnya. Saya Prisa, pamit undur diri dari hadapan Anda. Dukung orangnya, cegah virusnya, stop stigma dan diskriminasi, semua setara, akhiri AIDS.